Kate, can you hear me? Halo kalian semua, semoga semuanya sehat-sehat ya. Kali ini bersama gue Dire, kita akan bahas alur film dari berbagai genre. Nantinya mungkin kita akan bahas genre spesifik per tiap minggunya. Gimana menurut kalian? Jika suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Gratis kok. Kali ini kita mau bahas alur cerita film 47 Meters Down, film yang disutradarai oleh Johannes Robert, dengan film-filmnya yang lumayan terkenal seperti The Other Side of the Door dan The Strangers Pray at Night. Film ini berfokus pada dua kakak adik yang datang melihat hiu dari kandang di bawah laut di Teluk Meksiko. Film sendiri dimulai dengan memperlihatkan kakak adik bernama Lisa dan Kate sedang menikmati liburannya di Meksiko. Seharusnya Lisa dan pacarnya Stuart yang pergi liburan. Namun Lisa berbohong kepada Kate bahwa Stuart berhalangan karena pekerjaannya, sehingga Lisa pun mengajak adiknya untuk menggantikan Stuart liburan di Meksiko. Namun yang sebenarnya, Lisa baru-baru ini sudah putus dengan Stuart dan akhirnya Kate pun mengetahuinya. Untuk menghibur Lisa, Kate mengajak Lisa bersenang-senang dengan pergi ke klub dan bertemu dengan pria lokal. Di sana mereka mengobrol dan bercerita mengenai wisata untuk melihat hiu dari balik kandang di bawah laut. Lisa sebenarnya ragu dan cemas karena dia tidak memiliki sertifikat untuk menyelam. Lain halnya dengan Kate yang sudah cukup berpengalaman. Karena Kate terus membujuknya untuk ikut, akhirnya Lisa pun setuju untuk pergi menyelam melihat hiu keesokan harinya dengan pria lokal tersebut. Mereka diantarkan ke tengah lautan oleh Kapten Taylor, pemandu sekaligus pemilik kapal. Kapten Taylor pun mengirim Lisa dan Kate ke bawah, lebih kurang 5 meter dari permukaan air laut, dengan dilengkapi tabung oksigen dan masker yang memungkinkan mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Namun tanpa diketahui semua orang, kabel yang menopang sangkar mereka sudah rusak dan dapat putus sewaktu-waktu. Saat mereka sedang asik berfoto, tiba-tiba kamera yang dipegang Kate jatuh. Saat mereka berusaha menangkap kamera tersebut, tiba-tiba seekor hiu datang dan memakan kameranya. Lisa dan Kate cukup lama berada di air saat mereka tiba-tiba merasakan kandang mereka bergetar dan bergerak ke bawah. Lisa yang mulai cemas meminta Taylor untuk menarik mereka ke atas. Pada saat Kapten Taylor dan timnya berusaha menarik mereka ke atas, dan saat mereka sudah hampir mencapai permukaan, tiba-tiba tali kren yang menahan kandang mereka putus, dan mereka pun meluncur jatuh kembali ke air hingga sampai ke dasar laut. Lisa dan Kate berteriak ketakutan hingga saat mereka menyentuh dasar laut, mereka pingsan karena adanya tekanan dari bawah yang cukup kuat. Tak berapa lama Kate yang siuman dengan cemas mulai membangunkan Lisa yang masih tak sadarkan diri. Lisa terbangun dan langsung panik menyadari bahwa mereka terjebak di dasar laut. Namun Kate menyarankan Lisa untuk bernafas pelan-pelan agar tidak menghabiskan cadangan oksigen. Saat Lisa sudah tenang, dia bertanya berapa dalam mereka tenggelam ke dasar. Kate pun menjawab, 47 meters. Kapten Taylor berusaha menghubungi mereka, namun karena jarak komunikasi yang terlalu jauh, suaranya tidak terdengar. Akhirnya Kate memutuskan untuk keluar dari sangkar agar bisa melakukan kontak. Saat Kate mau keluar sangkar, ternyata pintu sangkarnya tidak bisa dibuka. Akhirnya Kate berusaha keluar melalui celah dari sangkar itu, walaupun harus melepas masker oksigennya terlebih dahulu. Kate pun berhasil keluar dan dia lalu berusaha mendorong kren yang menindih kandang yang berisi Lisa agar jika terjadi apa-apa padanya, Lisa dapat bergerak keluar. Kate pun berenang 7 meter ke arah permukaan untuk berkomunikasi dengan Kapten Taylor. Kapten Taylor lalu memberitahu Kate bahwa Javier akan turun dengan kabel winch cadangan untuk dipasang ke kandang. Dia menyarankan mereka untuk tetap di kandang karena hiu masih berada di dekatnya. Kate berenang mendekati kandang dan memberitahu Lisa dengan semangat bahwa Kapten Taylor akan mengutus Javier untuk menjemput mereka. Mereka pun menunggu dalam kandang sambil berharap Javier akan cepat datang. Namun tak berapa lama mereka mendengar engine kapal seperti mulai bergerak.
Lisa yang panik menyangka bahwa Kapten Teller pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Kate keluar kandang berenang perlahan ke atas untuk mencoba berkomunikasi dengan Kapten Teller. Saat Kate sedang mencoba menghubungi Teller, seekor hiu putih besar datang mencoba menerkam Kate. Tapi Kate berhasil menghindarinya. Kate yang ketakutan segera berenang ke arah kandang dan meminta Lisa untuk segera membukakan pintu. Pada saat Kate hendak masuk ke dalam kandang, seekor hiu bergerak mengarah ke arah Kate, namun Kate berhasil masuk tepat saat hiu hendak menerjangnya. Kate sangat ketakutan dan merasa dia hampir mati jika tidak bergerak cepat. Tiba-tiba dari arah belakang Kate, hiu kembali datang dan mencoba menggigit kandang yang terbuat dari besi. Sekarang gantian Lisa yang menjadi panik ketakutan bahwa kandang mereka akan rusak dan hiu dapat berhasil masuk. Tak berapa lama hiu itu pun pergi dan mereka pun kembali menunggu di kandang. Mereka berdua sudah mau kehabisan udara, tapi masih belum ada tanda-tanda Javier. Tak berapa lama, mereka pun melihat cahaya senter di kejauhan. Akhirnya, untuk menarik perhatian Javier, Lisa memutuskan untuk berenang keluar karena cadangan persediaan oksigen Kate sudah menipis. Untuk menghindari serangan hiu, Lisa berjalan perlahan-lahan di dasar laut. Saat sedang menyusuri arah cahaya, seekor hiu tiba-tiba mencoba menyerang Lisa dari belakang. Tapi Lisa segera berenang cepat menghindarinya dengan masuk ke dalam gua. Setelah dirasa aman, Lisa kembali menyusuri dasar laut sampai akhirnya mencapai tempat Javier. Lisa bingung karena Javier tidak ada di tempat. Namun Javier tiba-tiba berenang mendekat dan segera menyuruh Lisa agar segera kembali ke kandang karena kondisi tidak aman. Namun tak berapa lama seekor hiu putih besar menerjang Javier dari samping dan Javier pun mati terbunuh. Lisa yang ketakutan segera berusaha menghindar dan bersembunyi sampai hiu itu pergi. Tak berapa lama kemudian, Lisa pun menemukan mayat Javier. Untuk mempersenjatai diri, Lisa mengambil pisau tombak dan kabel winch cadangan untuk dibawa kembali ke kandang. Kabel cadangan pun akhirnya berhasil dipasang dan terkunci. Teller perlahan-lahan mulai menarik mereka berdua ke permukaan. Namun saat posisi mereka sudah berada di kedalaman 28 meter, tali penarik tiba-tiba kembali putus dan akhirnya kandang kembali tenggelam ke dasar laut. Kandang lalu menimpa kaki Lisa dan menjepitnya. Karena cadangan udara yang hampir habis, Kate berenang keluar kandang dan memberitahu Teller bahwa mereka hampir kehabisan udara dan Lisa terjebak. Teller pun lalu mengirim tabung udara kedua dan memberitahu bahwa penjaga pantai akan segera mendekat. Teller juga memperingatkan Kate bahwa perpindahan dari tabung lama dengan menghirup ke tabung baru dapat meningkatkan terjadinya narkosis nitrogen, yaitu suatu kondisi yang dapat menyebabkan halusinasi. Tak berapa lama, tangki kedua pun tiba di dasar laut. Kate pun mengambilnya karena persediaan oksigen dia sudah hampir habis. Dan dia menemukan 3 suar untuk memberi tanda pada penjaga pantai. Saat Kate kembali ke kandang, dia tiba-tiba diserang oleh hiu putih besar. Lisa yang melihat Kate diserang oleh hiu menjerit dan berusaha mengambil tabung kedua dari dasar laut. Lisa pun berusaha mengambil tabung kedua dari dasar laut. Dengan menggunakan tombak, dia berusaha menarik tabung ke arahnya. Tepat pada saat tabung udara Lisa telah habis, tabung kedua berhasil diraih, dan Lisa pun berusaha memindahkan selangnya ke tabung kedua untuk mendapatkan lebih banyak udara. Tak berapa lama, Kate tiba-tiba mengkontak Lisa dan memberitahunya bahwa dia selamat, yang membuat Lisa merasa lega karena dia pikir Kate sudah mati. Lisa lalu menggunakan perangkat BCD-nya untuk mengangkat kandang dan berhasil membebaskan kakinya dari bawah. Lisa menemukan Kate yang sudah terluka dan berdarah, sehingga harus segera diobati. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berenang ke permukaan dengan menggunakan suar untuk menakut-nakuti hiu. Mereka perlahan-lahan naik ke permukaan sambil terus melakukan kontak dengan Kapten Teller. Pada saat suar pertama habis, Kate mengeluarkan suar kedua, namun dia tidak sengaja menjatuhkannya. Lisa akhirnya membantu menyalakan suar terakhir, dan seketika mereka menemukan bahwa mereka telah dikelilingi oleh hiu. Mereka pun menjadi ketakutan dan mulai panik.
Seketika Kapten Taylor berteriak kepada mereka untuk segera menjatuhkan perlengkapan menyelam mereka dan cepat berenang ke permukaan. Mereka akhirnya berhasil sampai di permukaan, namun salah satu hiu menggigit kaki Lisa dan menyeretnya ke bawah. Namun dia berhasil lolos. Mereka berdua berhasil sampai ke dekat perahu, tetapi saat Lisa hendak diangkat naik, dia diserang lagi, sehingga jatuh ke air. Untuk mempertahankan diri, Lisa menusukkan jari tangannya ke mata hiu dan akhirnya hiu itu pun melepaskannya. Kapten Taylor dan para pria lainnya segera menarik Lisa ke atas perahu dan mereka pun selamat. Namun, sebenarnya terungkap bahwa Lisa selama ini telah berhalusinasi sejak penggantian tabung oksigen kedua karena kondisi narkosis nitrogen. Sebenarnya Lisa masih berada di dasar laut dengan kaki yang masih kejepit di bawah kandang. Tak berapa lama, penyelam dari penjaga pantai pun tiba untuk menyelamatkan Lisa dan membawanya ke permukaan. Film pun berakhir dengan Lisa yang telah sadar kembali, menangis menyadari bahwa adiknya Kate ternyata sudah tidak ada karena telah dibunuh oleh hiu. Oke guys, terima kasih telah mendengarkan alur ceritanya sampai habis. Menurut kami film ini tergolong bagus buat ditonton, alurnya gampang diikuti dan tegangnya dapet. Gimana menurut kalian? Tulis komennya di bawah dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.